Shall we begin? Ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam, sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah itu tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Hah? Di luar alam manusia itu. Bagaimana caranya tutup mata baca? Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin ini. Hah? Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tak usah belajar tenaga dalam ya. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang, mana, ketangkasan tangan, kaki, silahkan. Tenaga dalam, untuk apa? Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir, orang Mekah. Dibelah dua dengan pedang. Ada di antara antum bisa belah dua manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tablik akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah, gitu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW, enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai pedang lagi? Hah? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan. Ya, harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah nggak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan, lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat? Hewan yang kita kurung di kandang memelihara, apa ini? Terpelihara mungkin maksudnya dengan baik ya. Ketika hewan itu mati, apakah saya berdosa? Tentu saya teman-teman sekalian memelihara hewan harus kembali kepada dalil syar'i. Karena ini perilaku dalil syar'i yang dibolehkan dalam Islam adalah memelihara hewan ternak. Hewan ternak, ya kan? Memang itu dianjurkan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing misalnya. Maka ternaklah hewan-hewan itu, kalau mau kan. Kambing, sapi, unta, ayam, yang dimakan, memang diternak, ditransaksikan itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman sekalian pelihara hewan yang memang tidak perlu, seperti orang pelihara, burung misalnya. Untuk apa pelihara burung ini? Burung dikasih sayap untuk apa? Untuk terbang. Kasih dia terbang teman-teman sekalian. Nggak usah dipelihara. Daripada pelihara burung dengar suaranya, lebih baik pelihara anak yatim. Hah? Anak yatim banyak pahalanya. Hah? Banyak biayanya burung itu. Biaya ini, biaya itu. Saya mau dengar suaranya Ustaz, buka YouTube sekarang, semua suara burung ada. Hah? Saya mau burung ini, baik burung di YouTube nonton burung kakatua, tinggal ketik keluar kakatua semua. Burung keluar semua. Antum kan cuma mau lihat kan, mau dengar, lihat sebentar tidur habis itu selesai. Kenapa kurung makhluknya Allah? Biarin di habitatnya sana. Contoh, untuk apa teman-teman sekalian? Hobi ini harus diubah, ubah kepada hal-hal yang positif. Gitu ya. Kalau ada hewan-hewan yang boleh dipelihara, hewan ternak memang itu dibolehkan dalam syariat. Dan sekalian didagangkan itu saja. Gitu ya. Ini semestinya harus persepsi diubah teman-teman sekalian. Kalau misalnya pun ada hewan, sebagian ulama mengatakan kalau hewan itu misal dipelihara pun dan diberikan makan, diberikan sekarang, kalau memang hewan itu tidak disiksa dan itu bukan hewan yang dilarang untuk dipelihara, seperti anjing kan tidak boleh, babi nggak boleh, yang bertaring seperti misalnya ular, segala nggak boleh. Yang satu-satunya yang bertaring yang dibolehkan cuma kucing. Ya. Karena itu juga dari peliharaku Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhar. Diberikan julukan Abu Hurairah. Hurairah dari Hir. Hir artinya kucing. Karena beliau banyak pelihara kucing. Nabi SAW tidak larang. Karena kucing dianggap hewan yang hidup bersama manusia. Ya kan itu. Tapi ini pun satu sahabat. Yang lain banyak tidak pelihara. Gitu kan.
Dan Nabi SAW cuma diamkan, ini masuk dalam takririyah maksudnya, Nabi SAW membiarkannya. Tapi yang lain tidak melakukannya. Seperti saya sarankan teman-teman, saya dengar ada orang pelihara kucing sampai 1 bulan 3 juta biayanya. Makannya lah, dokternya lah, segala. Ya Allah, kalau anak yatim ini berapa banyak pahalanya? Hah? Lah iya, anak yatim itu dielus rambutnya, setiap helai rambutnya 1 pahala loh. Dan kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. 2 jari ini. Untuk apa kucing? Tidak pernah ada sabda Nabi orang yang pelihara kucing seperti ini surga. Enggak. Contoh saja ya, contoh. Jadi ubah persepsi itu teman-teman sekalian.